Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Berjumpa kembali. Ketemu maning. Ya, masih di kanal Suara Kaki Lima. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bis pada mindo apa urung? Mindo itu dinner, makan malam. Nah, oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu. Saya barusan nonton video itu Kang Rismon itu laporan ke Komnas HAM. Lucu ya, lucu. Saya lihat videonya ke Komnas HAM. Sebenarnya intinya minta bantuan perlindungan, intinya kan kayak gitu. Tetapi itu, ini orang kayak anak kecil. Minta bantuan tapi marah-marah. Ini ibaratnya yang lihat videonya Kang Rismon lagi marah-marah di Komnas HAM itu. Itu kan wong minta bantuan perlindungan sama Komnas HAM. Kemudian mintanya sambil marah-marah. Ya Allah, ini apa logika etikanya gimana? Orang yang meminta itu kan, orang yang memohon itu kan harusnya dengan lemah lembut. Ini sambil marah-marah ibaratnya seorang anak nakal yang minta motor atau minta HP sama bapaknya sama orang tuanya. Ya kalau anak soleh, anak baik-baik itu kan dia mintanya sambil lemah lembut, Pak. Boleh nggak aku minta motor lagi, minta belikan motor gitu. Capek loh, Pak. Ke sekolah jalan terus gitu. Itu kan anak soleh. Tapi kalau anak nakal minta motor sama orang tuanya itu ngamuk-ngamuk. Pak, pokoknya minta beli motor. Kalau udah dibelikan, saya nggak mau sekolah. Anak nakal modelnya kayak gitu itu. Modelnya Kang Rismon. Modelnya Kang Rismon begitu itu tadi di Komnas HAM itu. Ya Allah ya Rabbi, ini orang katanya dia orang berpendidikan S2 katanya. Tapi meminta perlindungan ke Komnas HAM, memohon perlindungan ke Komnas HAM, itu nggak punya etika. Ya Allah, nggak pakai etika gitu. Itu nggak punya logika atau gimana orang-orang kayak gini nih. Ya harusnya datang ke Komnas HAM, Pak Komnas gitu kan, harusnya harusnya kan kayak gitu kan. Mohon dong, saya ini ada masalah begini-begini. Menurut saya kan saya ini kayak dikriminalisasi atau saya didiskriminasi atau apalah pokoknya gitu. Saya diintimidasi atau apa gitu. Mohon perlindungannya Pak Komnas gitu kan. Ini enggak datang-datang marah-marah. Ya Allah ya Rabbi, ya itu ya. Model orang-orang sudah
ketakutan gitu kan. Orang-orang sudah panik, ketakutan karena saya yakin dia juga meyakini bahwa dia akan masuk penjara gitu. Kalau dia memang merasa benar, kenapa dia ke sana kemari minta perlindungan gitu. Artinya kalau penelitiannya itu benar, dia ndak perlu takut gitu. Ndak perlu ke sana kemari minta perlindungan, tinggal ini saja menurut saya. Kalau oke lah misalnya ya, menurut dia ini seandainya dia memang benar-benar seorang peneliti, tapi kalau menurut saya sih dia bukan peneliti, dia hanya cari-cari gara-gara saja dia itu. Dia hanya cari gara-gara, mungkin mungkin awalnya dia ndak mengira kalau mau dipidanakan gitu, mau dilaporkan, ndak mengira karena selama ini Pak Jokowi itu mau dihina, dicaci maki itu diam saja, ndak pernah ndak pernah apa namanya, ndak pernah menanggapi orang-orang yang mencaci maki itu. Orang-orang yang menanggapi itu kan para pendukungnya dulu itu. Karena ini mungkin Pak Jokowi sudah keras dan sudah jadi presiden kok masih dihina-hina, masih dicaci maki, akhirnya dilaporkan. Nggak mungkin nggak mengira itu, nggak mengira diri semuanya itu. Akhirnya ya udah, dia panik, ketakutan karena dia pun yakin bahwa dia akan masuk penjara gitu. Saya kira gitu ya. Saya kira ini apa namanya si Rismon ini ya menurut saya perilakunya itu sudah kayak anak yang nakal yang yang meminta sesuatu kepada kepada orang tuanya gitu kan. Perumpamanya kayak gitu. Minta perlindungan kok sampai ngamuk-ngamuk gitu kan. Minta perlindungan ya harusnya malah harus dengan lemah lembut, dengan bahasa yang halus, dengan sopan santun dan seterusnya. Nah ini minta perlindungan dengan marah-marah gitu ya Komnas HAM juga ya jengkel gitu. Alah males ngelindungi kowe ngapa-ngapaan gitu. Akhirnya akhirnya semuanya jengkel karena semua itu di apa namanya? Ya ke pihak kepolisian dituduh ini manipulasi misalnya. Terus Komnas HAM apa namanya? Dituduh berpihak kepada Jokowi misalnya. Kemudian pihak UGM dituduh memanipulasi atau bekerja sama dengan Jokowi gitu, manipulasi data. Kemudian KPU juga, kemudian siapa ini Komnas HAM dituduh seperti itu. Akhirnya ya orang-orang yang di dalamnya pengurusnya marah semua jadinya. Kalau marah semua jadi seperti itu jadi antipati semua gitu. Akhirnya kalau sudah antipati semua siapa yang mau melindungi? Ini kan harusnya punya logika ke situ gitu kan. Tapi itulah mungkin ya apa namanya? eh madhab cara berpikirnya itu kayak gitu.